Keberadaan ruang terbuka hijau di sekitar rumah memiliki frekuensi tergantung pada tingkat urbanisasinya. Hampir semua pekarangan di desa maupun di kota memiliki halaman depan karena ia memiliki fungsi bagi kegiatan sosial, ritual agama, upacara budaya, tempat berkumpul bersama tetangga, dan tempat bermain anak-anak. Praktek agroforestry banyak di pekarangan bagian belakang dan di samping, baik itu di perdesaan maupun di perkotaan. Zonasi pekarangan dipengaruhi oleh adat istiadat, kebiasaan, agama, dan suku bangsa. Kami menemukan konsep Trihita Karana sebagai local knowledge dan local wisdom yang berlaku pada masyarakat Bali, di mana tata ruang pekarangan dibagi menjadi parahyangan adalah bagian kepala, pawongan bagian badan, dan palmahan adalah bagian kaki. Hal ini diterapkan sejak tata ruang pada skala pulau, skala kabupaten kota, skala banjar sampai skala pekarangan. Dan berdasarkan hasil evaluasi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di 2 kabupaten di Bali, yaitu di Karangasem dan di Tabanan, Tebe sebagai pekarangan belakang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari karena diperlukan untuk produksi tanaman penghasil pati, sayuran, buah, bumbu, termasuk terdapat kandang ternak di dalamnya. Dan produk pekarangan juga untuk sesajen, terutama bunga-bungaan, buah, dan dedaunan. Keragaman vertikal di pekarangan ditunjukkan oleh sistem tumpang sari dalam agroforestry. Struktur ini dikelompokkan menjadi 5 strata, strata 1, strata 2, strata 3, strata 4, dan strata 5. Keistimewaan struktur tanaman pekarangan dalam multistrata ini adalah yaitu pemanenan matahari yang efisien, penyaringan penetrasi sinar matahari, penyerapan karbon yang lebih baik, dan pengendalian erosi tanah lebih baik, sehingga struktur demikian menyerupai hutan alam. Hubungan keragaman stratifikasi tanaman dan jumlah cadangan karbon telah saya teliti pada pekarangan di daerah hulu, daerah aliran Sungai Kali Bekasi. Semakin ke bawah, pekarangan memiliki strata tanaman yang lebih baik dan mempunyai jumlah cadangan karbon yang lebih tinggi. Keragaman horizontal dalam pekarangan adalah keragaman jenis tanaman, hewan, ternak, dan satwa liar, serta jenis ikan yang dipengaruhi oleh beragam faktor seperti ekologi, ekonomi, dan budaya. Struktur tanaman pekarangan dikelompokkan dalam kegunaan menjadi 8 fungsi tanaman, yaitu tanaman hias, tanaman buah, sayuran, tanaman bumbu, tanaman obat, tanaman penghasil pati, tanaman bahan baku industri, dan yang ke-8 saya sebut sebagai tanaman lainnya, seperti penghasil pakan, kayu bakar, bahan kerajinan tangan, dan peneduh. Keanekaragaman tanaman secara horizontal dipandang sebagai agrobiodiversity dalam pekarangan. Hasil penelitian saya di Cianjur dan di Bogor, pada 120 sampel ditemukan 440 spesies, di mana 143 spesies pada wilayah suburban 3, 152 spesies di suburban 2, 157 spesies di urban 1, 239 spesies di perdesaan, 263 spesies di urban 2, dan 269 spesies di suburban 1. Secara umum, jumlah jenis tanaman pekarangan ini juga dipengaruhi oleh ukuran rata-rata pekarangan. Semakin luas pekarangan, semakin tinggi keanekaragaman tanamannya. Bapak, Ibu yang saya muliakan, pekarangan dari desa ke kota berbeda berdasarkan tingkat urbanisasinya. Dengan metode cluster analisis, dihitung bagi spesies yang frekuensinya muncul lebih dari 50% total contoh pekarangan pada lokasi studi. Hubungan dissimilarity antara spesies ditunjukkan dengan dendrogram pada gambar ini. Ada 7 jenis tanaman hias, 2 jenis tanaman buah,
dan masing-masing satu jenis tanaman sayuran dan tanaman bumbu sangat umum dijumpai di semua lokasi studi. Melalui analisis teori kuantifikasi 3 dilakukan untuk menguji hubungan antara elemen pekarangan dan karakteristik lokasi studi berdasarkan tingkat urbanisasinya. Elemen yang termasuk dalam fasilitas modern cenderung memiliki nilai tinggi pada aksis pertama, berarti lebih ke pekarangan urbanisasi tinggi. Elemen untuk kegiatan pertanian cenderung mempunyai nilai rendah di aksis kedua, berarti lebih ke perdesaan. Dengan sumber daya lahan yang lebih sempit, pengembangan pekarangan perkotaan bisa didekati dengan model praktek pertanian organik, baik untuk buah maupun sayur. Pola vertical garden atau juga dengan green roof garden serta tabulam pot dapat diterapkan di pekarangan perkotaan yang relatif sempit. Hadirin yang saya muliakan, pemberdayaan pekarangan yang didasari oleh kearifan lokal dapat diandalkan sebagai lahan produktif untuk subsisten maupun bersifat komersial jika dilakukan secara agregat dalam satu kampung. Maka optimalisasi pekarangan berperan dalam ketahanan pangan masyarakat. Keanekaragaman hayati pertanian di pekarangan berfungsi untuk mendukung ketahanan pangan dan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. Juga penting untuk membangkitkan pendapatan tambahan keluarga. Dalam gambar ini terlihat bahwa pekarangan dapat menghasilkan secara produksi untuk kebutuhan subsisten, juga untuk komersial, dan juga memberikan jasa baik sosial budaya maupun ekologi. Berikutnya dalam survei 144 pekarangan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, saya telah menemukan masing-masing 19 jenis, 6 jenis, dan 4 jenis yang diusahakan spesifik dan dapat dimakan pada masing-masing provinsi. Dan terdapat 15 spesies yang ditemukan di 3 provinsi. Semuanya ada, di antaranya yang penting adalah kelapa, jambu, mangga, pepaya, pisang, rambutan, cabai rawit, dan singkong. Penelitian dilakukan pada 144 pekarangan sempit yang luasnya kurang dari 120 meter persegi dan juga pada pekarangan sedang yang berluas antara 120 sampai 400 meter persegi. Semakin luas lahan, semakin sedikit bertambah jumlah spesies yang ditanam di pekarangan. Kedua angka ini hanya memperlihatkan diversitas spesies dan bukan produktivitas. Tentang produksi tanaman di pekarangan. Berdasarkan penelitian pada musim kemarau tahun 2006, yang paling banyak ditanam di pekarangan adalah pisang sejumlah 47% responden, pepaya 24% responden, jambu 29% responden, dan mangga 34% responden. Semakin besar lahan pekarangan, semakin banyak tanaman yang diusahakan. Survei menemukan 196 tanaman yang diusahakan pada 144 lahan pekarangan, di mana 56 jenis diantaranya ditanam oleh satu keluarga dan 24 jenis diantaranya ditanam oleh sedikitnya 10% keluarga. Hal ini menunjukkan adanya diversitas yang luas dari tanaman yang ditanam. Tanaman hias mendominasi proporsi jumlah spesies di pekarangan, yaitu sekitar 52,5%. Selebihnya adalah tanaman non-hias yang memang berguna sebagai sumber pangan. Diketahui 69% produksi tanaman pekarangan dikonsumsi oleh keluarga. Sebesar kurang lebih 17% dijual dan selebihnya diberikan kepada tetangga. Sedangkan dalam penelitian P2KP, hasil evaluasi di Kabupaten Bogor tahun ini menunjukkan pemanfaatan produk pekarangan rata-rata 73% untuk konsumsi keluarga, 14% dijual, dan 13% dibagikan kepada tetangga. Bapak, Ibu, dan semua hadirin yang saya muliakan, produksi ternak dan ikan yang lazim di pekarangan adalah ayam kampung, kambing, dan domba,
serta sapi oleh masing-masing 3